Halo adik-adik semua, apa kabar untuk kita semua? Dan Ibu harap kita semua dengan keadaan baik-baik saja ya. Dan pada saat ini kita akan masuk dalam materi. Dan materi kita untuk hari ini ialah pengalaman hidup remaja yang terus bertumbuh dan berkembang menuju kedewasaan iman. Adik-adik semua, dalam kita menjalani kehidupan kita setiap hari, pasti kita terus dihadapi oleh pergumulan hidup. Nah, ketika kita mengalami pergumulan hidup dan selalu mengandalkan Tuhan dalam firman-Nya, seperti dalam 2 Timotius 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-27 menceritakan tentang iman yang bertumbuh dalam penganiayaan. Karena setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan mengalami penderitaan dan penganiayaan, tetapi firman Tuhan yang telah hidup oleh Timotius sejak kecil membuat imannya bertumbuh. Nah, adik-adik semua, dalam kenyataan masih banyak orang yang kurang tertarik untuk menjadikan firman Tuhan sebagai sumber pertumbuhan dan kedewasaan imannya. Mereka lebih suka dengan keinginan duniawi dibandingkan dengan firman Allah yang hidup. Bertumbuh dalam kedewasaan iman berarti pergumulan masalah yang dihadapi dengan mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik semua, seperti yang telah kita biasa dengar dalam kehidupan Ayub, dia juga merupakan salah satu contohnya ketika musibah dan malapetaka selalu berganti dalam kehidupannya. Namun iman Ayub justru semakin kuat di dalam Kristus Yesus. Seorang dapat bertumbuh dengan baik apabila dia mengkonsumsi makanan yang bergizi. Begitupun dengan iman percaya kita. Jika kita dapat bertumbuh menjadi dewasa apabila mengkonsumsi makanan rohani yang baik. Nah, ketika berbicara tentang bertumbuh dalam kedewasaan iman, menunjukkan apa yang kita lakukan, kita semakin bergantung pada Tuhan. Nah, masa remaja kita tahu bersama merupakan masa transisi di mana perasaan dan emosional mereka tidak terkendali, yang membuat mereka menjadi pribadi yang kurang baik. Nah, karena itu adik-adik semua perlu diarahkan agar tahu mana yang baik dan yang tidak baik dalam kehidupan adik-adik semua. Dengan itu, masa pertumbuhan adik-adik semua akan diberkati oleh firman Tuhan dan agar iman adik-adik semua dapat bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan melakukan yang Tuhan kehendaki. Nah, adik-adik, pada saat ini ibu akan menampilkan sebuah video pendek untuk adik-adik simak bersama. Dan setelah video ini ditampilkan, ibu akan membuat sebuah kelompok dan ibu akan membuat 3 kelompok. Nah, pada saat ini ibu akan memutarkannya untuk adik-adik simak bersama. Terjadi percakapan antara Clevie dan kakaknya Sandra. Clevie, tak terasa usiamu sudah menginjak 15 tahun. Iya kak, aku sudah 15 tahun. Nah, itu artinya kamu sedang berproses menuju dewasa. Bertumbuh menjadi dewasa bukan semata-mata pertumbuhan fisik saja, melainkan kematangan bersikap dan berperilaku dalam menghadapi persoalan hidup, termasuk apakah kita mampu menghadapi hal-hal yang tidak kita harapkan. Apakah kita mampu menghadapi orang-orang yang seringkali berperilaku berlawanan dengan apa yang kita inginkan? Bagaimana kalau kita dikecewakan? Apakah kita akan tenggelam dalam kekecewaan? Tentu tidak. Kita harus bangkit dan memulai membangun hal yang membuat kita kecewa. Kakak jelasin ya. Dalam bahasa Inggris ada 2 kata yang bisa digunakan untuk dewasa, yaitu adult dan mature. Kata adult lebih menuju kepada usia seorang, sementara mature menuju kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Nah, orang yang matang pribadi dan jiwanya
tahu apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan yang salah. Ia menjadi pribadi yang mandiri, mampu mengambil keputusannya sendiri. Ia akan berpikir masak-masak sebelum mengambil keputusan. Orang yang dewasa tidak mudah terpengaruh orang lain. Ia pun tidak mementingkan diri sendiri, melainkan menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan orang lain. Wah, mantap kakak. Aku jadi semakin tahu bagaimana menjadi dewasa. Aku ingat satu ayat deh kak. Dalam Efesus 4 ayat 13-15. Nah, ayat tersebut jelas sekali kak, mengingatkan kita supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran palsu dan menyesatkan. Betul sekali dek, diharapkan kita berpegang teguh pada kebenaran dan bertumbuh di dalam Kristus. Kedewasaan penuh dapat kita lihat dalam diri Yesus. Kehidupan Yesus berfokus kepada kepentingan orang lain demi kemuliaan Allah. Seperti dalam Filipi 2 ayat 3-4, Rasul Paulus ingin menekankan agar kita tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memikirkan kepentingan orang lain. Oke deh kak, aku semakin paham bagaimana mencapai kedewasaan penuh. Sekarang aku akan merencanakan hal-hal apa saja kak yang bisa aku lakukan untuk bertumbuh menuju kedewasa yang benar. Nah, maukah kalian membantu Klesi merencanakan hal-hal apa saja agar ia bertumbuh menuju kedewasaan yang benar? Nah, itu dia video singkat yang telah Ibu tampilkan. Pada saat ini Ibu akan membagi 3 kelompok. Dan jika sudah ada 3 kelompok, Ibu ingin kalian membahas dan mendiskusikan secara berkelompok tentang video yang telah Ibu tampilkan tersebut dengan mengaitkan dalam kehidupan remaja yang terus bertumbuh dalam kedewasaan iman di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, setelah adik-adik mendiskusikan materi tersebut, adik-adik mencatat semua informasi dalam video yang telah Ibu tampilkan tersebut sesuai dengan materi kita, yaitu pengalaman hidup remaja yang terus bertumbuh dan berkembang menuju kedewasaan iman. Dan setelah itu adik-adik catat pada buku tulis adik-adik semua yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar ya. Dan setelah adik-adik semua mendiskusikan dan mengumpulkan semua informasi yang adik-adik dapatkan di sini, adik-adik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri dari adik-adik semua dengan materi yang telah Ibu tampilkan dalam video tersebut. Nah, setelah semua kelompok menampilkan dan mempresentasikan apa yang telah didapatkan dalam video tersebut, adik-adik semua saling bertukar pikiran dan tentang materi ini agar adik-adik semua dapat memperoleh pengetahuan baru yang dapat dijadikan manfaat dalam kehidupan adik-adik semua. Terima kasih untuk adik-adik semua dari setiap kelompok yang telah mempresentasikan dan telah mendiskusikan hasil dari apa yang telah adik-adik dapatkan dalam video tersebut. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita di hari ini, Ibu ingin memberikan tugas kepada adik-adik semua untuk membuat resume tentang materi yang telah kita dapatkan di dalam pembelajaran kita di hari ini. Dan Ibu minta itu akan dikumpulkan kepada ketua kelas di minggu depan. Nah, demikianlah pembelajaran kita di saat ini. Terima kasih untuk adik-adik semua dan sampai kita bertemu di minggu depan.